Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Diana, Kepala Sekolah SDN 20 Makarti Jaya, sebagai penanggung jawab serta pembina proyek P5 dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu Guru SDN 20 Makarti Jaya dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan dengan topik yang diampu mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Suryawan SPD, mengajar di kelas 4. Pada pembelajaran PS kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Agustin, mengajar di kelas 5. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kety Lestari, mengajar di kelas 6. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina, mengajar kelas 1. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarto, mengajar kelas 2. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi yang lebih bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiko SPD, mengajar pembelajaran PAI. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Anton Sukuri, mengajar PJMK. Pada pembelajaran P5 kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi sampah plastik, hidup menjadi bersih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo Salwan, izin temannya berdoa. Ya, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Bila, Anura. Ya, semoga nanti bisa masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu pada kali ini pembelajaran kita yaitu tentang P5. Maksud P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kurangi sampah plastik, hidup jadi menarik. Nah, proyek ini
yang kalian nanti buat yaitu membuat hiasan dinding dari botol bekas. Sebelum itu di sini Pak akan mengenalkan dulu tahap pengenalan, yaitu pengenalan tahap P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, lihat video ini sampai selesai. Sebelum itu tujuannya punya Pak adalah memahami dan menargetkan proyek P5, yaitu tentang sampah berkelanjutan. Nah, ya, ini mari lihat ya videonya. B3 yaitu tentang racun, obat nyamuk, cairan, baterai, oli, aki, dan lain-lain. Itu memiliki dampak negatif, yaitu satu ke betul. Terus apa lagi kalau baterai? Meledak. Aki? Meledak. Oli? Bisa ke kebakaran. Sampah non organik negatifnya apa yang kita rasakan? Bau, betul. Apalagi? Mengganggu lingkungan. Terus apalagi kalau yang tempat kita basah kayak gini? Banjir. Itulah kalau kita sering buang sampah tidak pada tempatnya membuat banjir. Kalian sudah lihat di TV kalau buang sampah non organik bisa bikin banjir. Kalau buang seperti cairan, obat nyamuk semprotan, analytikus, itu manfaatnya bikin kita tadi apa? Nah, kebakaran ada, obat nyamuk. Kalau asal taruh bisa jadi kebakaran. Itu adalah salah satu contoh dari semua masalah dan bahaya yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana Pak cara mengatasinya? Sampah organik kita taruh di lingkungan ke kelapa. Kita kasih seperti kotak, yaitu memakai pelepah kelapa. Kita buat kotak taruh situ. Kenapa letakkan di situ? Supaya sampah tidak pergi kemana? Menjadi pupuk. Terus solusinya Pak untuk yang non organik. Non organik kita buatkan sendiri lagi dari semen. Buatkan wadah kotak, kita buang sampah di kotak semen tadi. Itu bisa mengurangi kebanjiran ya. Terus solusi yang terakhir B3 seperti obat nyamuk. Gimana solusinya Pak? Dia tidak kebakaran. Kita cari piring ya boleh. Jangan piring plastik, piring besi ada, seng.
piring? Beli, berkaca. Nah, silakan taruh itu mengantisipasi kebakaran. Dari sini anak-anak paham? Sampah organik itu apa manfaatnya? Manfaatnya sampah organik? Pupuk. Dampak negatifnya non organik? Banjir dan bau. Nah, dampak negatifnya B3 apa? Nah, ini ada salah satu kumpulan sampah. Ini ada sampah yang organik dan non organik. Di sini sudah ada kotak sampahnya yang ada. Nantinya kita di sini tugasnya memilah atau memilih, mengkelompokkan jenisnya yang sampah organik dan non organik. Kenapa? Karena yang organik di sini, yang sebelah kanan Pak sini, itu bisa manfaatnya menjadi sebuah pupuk. Betul, 100. Yang sebelah kiri Pak ini sampah non organik, manfaatnya? Nah, buat kreasi. Kreasi itu dari botol bekas bisa, ya botol bekas bisa, semua pun apapun bisa. Nah, di sini yaitu kita memilih dan menempatkan pada tempatnya masing-masing. Yang organik kita taruh organik, yang non organik kita taruh organik. Contoh, bunga yang sudah jatuh ini termasuk tanaman organik. Betul. Terus yang botol minum ini masuk ke organik. Nah, sekarang silahkan anak-anak ambil satu sampah, satu yang organik dan non organik. Nanti dari sebelah cowok dulu, silahkan sini Wahyudi. Nah, masukkan. Nah, sudah balik lagi. Ayo kok sama. Nah, Paris organik. Salwan non organik. Ferdi, ayo. Ya, ayo Nela. Ini tempat sampah-sampah memilihnya, karena disinilah manfaatnya yang bisa kita ambil. Yang organik itu apa manfaatnya? Jadi pupuk. Yang non organik menjadi hiasan atau kreasi. Yaitu selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang organik dan sampah non organik? Paham semua? Contoh sampah organik itu apa? Nah, bunga jatuh. Terus apa lagi ya? Daun. Terus tisu. Ya, itu sekarang contoh ke non organik apa aja? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
Nah, tadi sudah anak-anak semua membuat P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari botol bekas yang sudah ada hasilnya dilihat di sini. Contoh dari kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ini di sini yaitu mengevaluasi kelompok 1. Mana lagi? Ini 2 ya. Ini Mbak sini. Nah, ada berbagai macam hiasan untuk kelompok 2, yaitu yang model seperti ini ya. Ada yang satu model seperti ini, yang dengan ini itu sama ya modelnya, cuma membedakan di sini ada kusut atau lancip tidak, yang di sini tidak. Yang satu model seperti ini, namanya kreasi, silahkan dibuat sebaik mungkin. Dan untuk mengevaluasinya, silahkan diratakannya ini ya. Nama lancipnya itu enggak sama, maksudnya harus dibuat sama atau sejajar biar rapi. Nah, untuk kelompok 2 ini lebih bagus dan baiknya harus begini. Jangan kalau kayak gini kan nggak sama nih. Ada yang bengkok gini, ada yang tegak. Kalau mau tegain semua ya. Jangan tanggung-tanggung, ditegakkan semua, dibuat tegak. Kalau memang semuanya turun seperti ini, dibuat turun ya. Dan yang satu lagi yang beda ini ya. Ini di sini gunanya, di sini bisa tanaman. Di sini tanaman bisa dibuat lubang bawahnya ya. Di sini air. Di sini lubang dikasih seperti kain ya, buat kain yang sudah tidak dipakai, jangan kain masih bagus. Dikasihkan dalam sini. Nanti itu untuk gunanya kain tersebut yaitu menyerap air yang ada di dalam sini. Itu secara tidak langsung untuk menyiram tanaman. Boleh juga langsung ya, ini dilepas. Langsung begini kan, kita kasih tanaman di dalamnya sini. Dalam botol 1 ini botol 2. Di botol 2 isi air, kita masukkan dalam sini. Itu bisa juga jadi hiasan di dinding. Ya, untuk kelompok 2 bagus. Tinggal memperbaiki yaitu dari bentuknya, kerapiannya ya. Tinggal dirapikan dikit. Yaitu selanjutnya kelompok 2. Ini ya kelompok 1. Maaf. Ini ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, boleh kreasi bebas, namanya kreasi, tapi tinggal rapikan saja. Ini tinggal merapikan kelompok 1. Ini sama dengan kelompok 2 ya, manfaatnya sama. Bisa digantung di sini yang botol 2 itu air, botol 1 tanaman. Boleh dilubangin juga botol 1 bawah sini dikasih kain untuk serapan air. Yaitu untuk kelompok 1 keseluruhannya tinggal merapikan ya. Ini tinggal kurang putih sedikit atau pakai karpet sedikit ya, biar kelihatan lebih rapi. Ini sama dengan botol yang pakai barusan, manfaat dan modelnya, tetapi yang membedakan yaitu ini lebar, ini lebar, ini lebar. Yang sedangkan sini kecil. Boleh kreasi, tetapi lebih baiknya, alangkah bagusnya harus sama. Kenapa? Kalau lihat lebih bagus dan baik. Yuk, kelompok 3. Ini kelompok 3 sudah sangat bagus Pak ya. Sudah dimasukkan ke dalam botol ini bawah ya. Di sini gunanya yaitu yang botol pertama ini isi air, tanah ataupun air boleh ya. Tinggal kita mau tanam apa. Yang di atasnya anak-anak lubangin ataupun ditali dalam sini boleh. Kalau lebih bagus itu dilubangin di sini di atas botol ini
ininya untuk digantung biar supaya jadi hiasan dinding. Lanjut lagi, masih kelompok 3 sini. Ini sama dengan kelompok 1 dengan 2 ya. Botol 2 boleh diisi air ataupun tanah. Di kelompok botol 1 ini boleh isi tanaman dengan air dan manfaatnya sini boleh dilubangi ya. Yang kelompok 3 satunya ini 1 botol. Nah, ada model ya yang ke bawah ini 1 yang berdiri banyak temennya ya. Hiasan. Untuk masalahnya ini tinggal pintar anaknya, yaitu kenapa pintar anaknya buat lubang di samping-sampingnya ya. Karena ini sambung bukan di ya sambung, ini ada namanya potongan. Nah, kalau memang buat tanaman dihias dinding, solusinya bagian yang bawah sini dalam sini itu dilubangi. Kenapa? Biar buat bisa isi kain. Gunanya kain ini untuk penyerapan air biar tanaman kita tidak nyiram tiap hari. Nah itu kelompok 3 tinggal merapikan sedikit ini ya. Selanjutnya anak-anak tinggal lanjut, yaitu di sini adalah mempersembahkan atau memaparkan hasil karyanya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 1. Yuk, kelompok 1 silakan coba. Anak-anak kelompok 1 sudah di depan untuk harap semuanya diam. Dia gunakan untuk kelompoknya 1. Silakan kelompok 1. Hasil terima karya kelompok 1 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik kurangi sampah plastik. Nah itu tadi anak-anak hasil dari karya kelompok 1. Beri tepuk tangan semua. Untuk mendengarkan dari kelompok 2 yang lain harap kelompoknya diam. Yuk. Hasil terima karya kelompok 2 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik kurangi sampah plastik. Yuk beri tepuk tangan untuk 3. Hasil terima karya kelompok 3 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik kurangi sampah plastik. Yuk beri tepuk tangan kelompok 3 ya. Dari kelompok 1 sudah sangat bagus, yaitu ke depan mempresentasikan dengan hasil karyanya P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah bagus. Dan kelompok 2 sudah bagus juga, serta kelompok 3 di mana hasil karyanya ini sangat memuaskan, tinggal memperbaiki sedikit ya, di mana hasil P5 ini bisa berkreasi lebih baik dan lebih bagus dengan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Dengan sampah kita bisa dapat menghasilkan uang. Karena kalau kita kreatif bisa dapat uang dari hasil bekas sampah ya. Jadi anak-anak di sini jangan pernah bosan untuk berkreasi dari botol bekas ataupun yang disebut limbah. Nah, sebisa mungkin anak-anak itu mengurangi sampah non-organik, yaitu buang sampah pada tempat. Biar tidak terjadi banjir. Kalau banjir siapa yang merasakan susah? Ya, kita sendiri. Maka dari itu, Pak harap anak-anak bisa
membuat karya selain dari botol yang sangat bagus, banyak kreasinya, video-videonya di HP, di sosmed ya. Kenapa? Dari sampah botol bekas ini bisa bernilai uang. Dengan kalian jadi seorang pelajar dengan project P5 bisa mendapatkan